Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam menjalankan hidup di dunia ini, mungkin kita pernah memiliki musuh yang selalu mengganggu. Terkadang tidak hanya mengganggu, musuh-musuh ini dapat menyakiti, atau juga mengajak kepada kebatilan. Dalam ajaran Islam, musuh-musuh ini lebih cenderung mengajak seseorang untuk menjauhi kebenaran dan mendekati kemaksiatan. Lalu siapa saja musuh-musuh manusia khususnya umat muslim tersebut? Setidaknya ada 5 musuh yang harus kita hadapi selama menjalani hidup di dunia ini. Di antaranya, 1. Iblis dan setan. Iblis dan pasukannya yaitu setan, tak akan pernah henti-hentinya membujuk dan menyesatkan umat manusia dengan berbagai macam tipu daya. Sehingga pantaslah setan disebut oleh Allah adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Maka, perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka, sair, yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Dalam ayat lainnya pun dijelaskan juga yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Setan selalu membuat keraguan dan membisikkan yang jahat dengan daya tariknya yang memesona, supaya manusia menuruti dan mengerjakannya. Allah berfirman, setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Quran Surah Al-Ankabut ayat 38. Oleh karena itu, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya, sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasai kita. 2. Hawa nafsu. Hawa nafsu adalah suatu yang melekat pada diri manusia. Dengan adanya nafsu, kita bisa makan, minum, tidur, dan juga ada ketertarikan dengan lawan jenis. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang menyimpang. Allah berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Lihat saja, betapa banyak orang menjadi celaka akibat godaan hawa nafsunya sendiri yang tidak berhasil dikalahkan. Seseorang menjadi jatuh celaka dan atau tersesat hidupnya dan bahkan hingga masuk neraka, disebabkan godaan hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, dalam Islam kita diperintahkan untuk mengendalikan nafsu dan tidak menuruti nafsu yang membawa ke jurang kemaksiatan. Allah berfirman, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 15. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya, karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku tercela, seperti pemarah, ujub, ria, sombong, iri, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan lainnya. Hawa nafsu itu amat berbahaya, dapat membuat kita lalai dari kewajiban, terjerumus dalam dosa besar hingga berbuat syirik pada Allah. Oleh karenanya kita mesti mengendalikan hawa nafsu dan tidak mengikutinya terus. 3. Manusia. Selain setan dan hawa nafsu, musuh utama lainnya adalah manusia dari kalangannya sendiri, yaitu bisa dari istri dan anak-anak kita, saudara atau sahabat kita, dan yang lebih nyata lagi adalah dari golongan kaum kafir, yang di dalamnya termasuk orang-orang munafik dan musyrik yang selalu memusuhi umat muslim. Dalam kehidupan kita, tidak jarang terjadi suami mengajak istri, ataupun sebaliknya, untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seharusnya, sebagai pasangan suami istri saling mengingatkan dan menasehati, agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Taghabun ayat 14. Selain itu, kaum kafir juga menjadi musuh nyata bagi umat muslim, karena mereka tidak akan senang kepada umat Islam sampai kita mengikuti ajaran mereka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran An-Nisa ayat 101. Namun untuk kaum kafir, ada yang justru harus dilindungi oleh umat muslim, yakni kafir zimmi. Oleh karena itu, kita harus dapat memilih dengan siapa untuk dijadikan teman, yaitu, bergaullah dengan teman seiman yang baik akhlak dan agamanya, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan ke dalam dosa. 4. Dunia. Seharusnya dunia bagi umat muslim merupakan sarana kita untuk menyiapkan bekal amalan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Namun, apabila kita terlena dalam kenikmatan dunia, justru akan menjadi musuh umat muslim yang membawa dalam jurang dosa. Allah berfirman, ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Lihatlah para pecinta dunia yang menghabiskan waktu dan umur mereka hanya untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, lalai terhadap perintah Allah, dan juga lalai dari berbagai ancaman dan peringatan Allah. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang sadar akan dunia akhirat. Hati mereka akan senantiasa rindu berzikir pada Allah, mengenal dan mencintainya. Orang yang memperhatikan akhirat benar-benar akan beramal untuk mendekatkan diri mereka pada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3250. Dunia hanyalah sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal, yaitu mengumpulkan berbagai bekal dengan amalan menuju negeri kekal abadi di akhirat kelak. Jadi janganlah engkau sangka bahwa dunia ini adalah negeri yang akan engkau kekal abadi di dalamnya. 5. Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dajjal datang kepada umat manusia mengaku dirinya Tuhan, dan memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Untuk mensukseskan dakwahnya, dia membuktikan kepada masyarakat dengan berbagai kesaktiannya, bahwa dirinya Tuhan. Di antaranya, dia mengaku bisa membangkitkan orang mati dari kuburan. Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan beberapa tipuan Dajjal. Di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Badui, renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. Demikianlah 5 musuh umat muslim di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam menjalani kehidupan dunia dengan iman dan takwa, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.